Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, kobaran api melalap habis sejumlah lapak pedagang di pinggir jalan Tole Iskandar, Kota Depok. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat merambat. Kebakaran membuat pengguna jalan takut untuk melintas. Kebakaran besar melanda sejumlah lapak pedagang di pinggir jalan Tole Iskandar, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. 3 lapak pedagang diantaranya penjual kayu, penjual terpal, dan 2 rumah makan ludes terbakar. Api dengan cepat membesar dan merambat lantaran banyaknya lapak dari pedagang ini yang berisi bahan yang mudah terbakar. Besarnya kobaran api dan pekatnya asap di sekitar lokasi membuat petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api. Kebakaran ini juga sempat membuat warga dan pengguna jalan takut melintas hingga menutup jalan raya Tole Iskandar di kedua arah. Polisi akan melakukan olah TKP dan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran ini. Untuk asal mula api sedang kami selidiki bersama-sama tim pemadam. Untuk laporan kami menyusul. Untuk sementara yang dapat kami laporkan bahwa 3 rumah yang mengalami kebakaran, untuk korban jiwa belum ada. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu muda dianiaya dan diperkosa oleh pria tetangganya. Membela sang ibu, anak korban berusia 9 tahun tewas dibunuh oleh pelaku. Korban terbangun dari tidur dan menyerang pelaku saat mendengar ibunya dianiaya dan diperkosa. Pelaku merupakan napi asimilasi kasus pembunuhan yang baru saja bebas dari penjara. Samsul, warga Ulegadeng, Biren, Banyuwan, Aceh Timur, ditemukan tim gabungan Polri, TNI, dan warga di perkebunan sawit sehari setelah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Samsul yang membawa senjata tajam dikepung aparat dan warga. Residivis kasus pembunuhan ini telah memperkosa seorang ibu rumah tangga dan membunuh anak laki-laki korban berusia 9 tahun. Anaknya di mana? Di mana taruh? Di mana? Anaknya di mana? Kita cari anaknya dulu. Menurut korban, Samsul membawa anaknya yang sudah tewas keluar dari rumah. Pemerkosaan dan pembunuhan terjadi saat suami korban bekerja mencari ikan di sungai. Samsul dibawa ke kantor polisi dengan penjagaan ketat aparat karena warga marah. Kita temukan barang bukti itu berupa darah berceceran, nggak jauh dari TKP ditemukan juga ada darah di rumah diduga pelaku. Kemudian melakukan penyisiran gabungan dengan TNI, Polri, Polsek, Brimob, dan masyarakat di hari pertama tersebut di sungai, kemudian di kebun sawit. Mayat anak korban pemerkosaan ditemukan warga dan petugas gabungan di aliran sungai Alugadeng dengan sejumlah luka. Korban dibunuh oleh pelaku Samsul saat membela ibunya yang diperkosa. Hasil visum RSUD Langsa, korban mengalami luka akibat senjata tajam. Ada beberapa titik korban, diantaranya yang memperparah kondisi korban tadi pada daerah leher. Itu saja. Jadi ada beberapa juga luka kaki sudah di tangan. Kejadian saat dini hari, pelaku masuk ke rumah korban, memaksa serta mengancam dengan senjata tajam akan melakukan pemerkosaan. Korban melawan hingga tangannya dilukai dengan senjata tajam. Anak laki-laki korban berusia 9 tahun terbangun melihat ibunya diperkosa dan dianiaya. Bocah ini marah dan menyerang pelaku. Pelaku lalu membunuh korban dengan senjata tajam. Usai memperkosa, pelaku membawa anak laki-laki korban dan membuangnya di aliran sungai. Jenazah bocah laki-laki ini telah dimakamkan oleh keluarga. Keluarga korban selama ini tinggal di tengah hutan dan kebun yang digarap jauh dari perkampungan.
Korban pemerkosaan sampai ke perkampungan setelah 1,5 jam berjalan kaki meminta pertolongan warga. Kalau bisa ya jangan sampai kembali lagi ke rumah. Saya harap ya dari pemerintah khususnya dari pihak hukum memberikan keadilan yang seadil-adilnya dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada terdakwa. Korban pemerkosaan masih dirawat di rumah sakit akibat luka senjata tajam di tangan serta mengalami trauma. Sementara pelaku Samsul kini ditahan di Mapores Langsa. Pelaku merupakan residivis kasus pembunuhan yang dibebaskan sebagai napi asimilasi saat pandemi COVID-19 usai menjalani 15 tahun penjara. Dari Aceh Timur, Muhammad Mauludin, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada pencuri sepeda motor kerap beraksi di rumah kos. Di Tanjung Duren, Jakarta Barat, pencurian motor di rumah kos terekam CCTV dan viral di media sosial. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Grogol, Petamburan. Aksi pencurian motor yang terekam CCTV ini terjadi di salah satu rumah kos di kawasan Jelambar Jaya 3, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Hanya dalam hitungan detik, pelaku menggasak satu motor terparkir. Aksi pencurian ini pun sempat viral di media sosial. Dari rekaman CCTV ini, petugas Satreskrim Polsek Tanjung Duren langsung mengidentifikasi pelaku dan menangkapnya di lokasi persembunyiannya di kawasan Grogol, Petamburan. Saat penangkapan, pelaku UB 26 tahun ini sempat berkelit. Alat kamu mana? Alat kamu mana? Benar. Alat apa? Alat yang buat duri kamu gimana? Ini apa, Pak? Namun dari sejumlah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan, pelaku pun tak berkutik. Guna kepentingan pengembangan, pelaku berikut barang bukti digelandang ke Mapolsek Tanjung Duren. Ini kita amankan, nanti akan kita kembangkan. Dari yang di lokasi ini apa yang didapat, Pak? BB-nya? Kunci letter T ya, untuk bagaimana cara dia membuka kendaraan milik korban. Kemudian dari informasi yang kita dapat, kemungkinan ini ada rekannya satu lagi. Dari pengembangan, petugas meringkus JN, rekan pelaku. JN terpaksa dilumpuhkan lantaran melawan dan berupaya kabur saat penyergapan. Kedua pelaku mengaku memanfaatkan masa pandemi dan telah 7 kali beraksi. Polisi sita barang bukti 3 unit motor hasil curian dan sejumlah kunci letter T. Pengembangan akan mengarah kepada penadanya, namun karena yang bersangkutan melakukan perlawanan kepada kami, dengan sangat terpaksa kita melakukan tindakan tegas terukur. 7 kali? Iya. Terus dijual kemana? Ke Cianjur, Pak. Cianjur. Berapa harganya satu motor? 2 juta lebih, Pak. Uangnya buat apa? Buat kebutuhan rumah tangga, Pak. Pelaku kini ditahan dan bakal terjerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah minimarket di Kota Makassar dibobol komplotan pencuri dengan merusak gembok. Para pelaku ternyata residivis pencuri motor antar provinsi. Aksi pencurian terekam CCTV. Komplotan pencuri berupaya merusak kunci gembok pintu ruko sebuah minimarket di Jalan Racing Center, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku menggasak barang minimarket terekam CCTV. Jangan bergerak. Setelah mengidentifikasi rekaman CCTV, polisi menyergap para pelaku di sebuah warung. 4 pelaku diamankan. Polisi juga menemukan berbagai jenis senjata tajam yang digunakan pelaku saat beraksi. Dari interogasi juga terungkap para pelaku adalah residivis kasus pencurian sepeda motor lintas provinsi. Kemudian kami bergerak cepat ke TKP dan berhasil mengamankan 4 orang pelaku beserta barang bukti senjata. Keempat pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. 2 pelaku lain diburu polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Berpura-pura membeli pulsa, 2 pria justru merampas handphone milik pegawai Koter Handphone. Aksi perampasan terekam kamera CCTV.
Dua pria pengendara motor berpura-pura membeli pulsa, namun tak lama pelaku merampas handphone korban yang ada di etalase di konter handphone di Jalan Betawi Raya, Kelurahan Lebong Gajah, Palembang. Korban berupaya mengejar pelaku dan menyenggol etalase hingga terjatuh. Aksi perampasan handphone ini terekam CCTV. Itu punya teman, karena kan posisi saya lah sudah balik. Nah, dia tuh di sini, DWA, nyagok. Pas dia nyagok, yang punya kantor nelfon, katanya, asih katanya, itu Ros HP-nya kejamret. Nah, posisi sudah, datanglah ke sini, pas datang ke sini dia lagi nanya. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Sako Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, uang palsu miliaran rupiah diproduksi di sebuah gudang di Kuningan, Jawa Barat. Selama 2 tahun gudang yang dijadikan tempat sablon memproduksi uang palsu 1 miliar rupiah setiap bulannya. Uang palsu diedarkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Pengedar uang palsu ini ditangkap polisi usai bertransaksi di kawasan Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Jawa Barat. Dari penangkapan ini polisi kemudian menuju tempat pembuatannya di Kuningan, Jawa Barat. Terdapat 2 buah gudang yang merupakan tempat produksi uang palsu. 1 rumah untuk menyimpan uang palsu, 1 gudang untuk percetakan, termasuk produksi uang palsu. Di tempat ini polisi menemukan sejumlah alat percetakan serta uang palsu yang belum sempat diedarkan. 1 bulan bisa produksi berapa juta? Kurang lebih 1 M. 1 M, 1 bulan? Iya, sebelum difinishing. Sebelum difinishing, berarti sudah 2 tahun, berarti sudah hampir 24 miliar. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, para pelaku mengakui pemesan uang palsu berasal dari wilayah Jawa Barat dan Banten. Unit printer yang mana untuk melalui hasil dan mendapatkan hasil yang bagus harus melalui 9 unit printer. Dan juga kita berhasil melakukan penyitaan kurang lebih 2 miliar 6 juta uang tunai, uang palsu tunai yang sudah dalam bentuk uang. Polisi mengamankan barang bukti, uang palsu yang belum diedarkan, laptop hingga mesin percetakan. 6 tersangka terancam hukuman seumur hidup dijerat pasal berlapis dengan denda 100 miliar rupiah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sejumlah wanita pemijat dan pemandu lagu diamankan saat razia tempat hiburan malam di Kedoya, Jakarta Barat. Pengunjung tempat hiburan juga diamankan karena melanggar protokol kesehatan saat pandemi wabah COVID-19. Petugas menggerebek sebuah panti pijat di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Di lokasi yang juga dijadikan tempat hiburan karaoke ini, polisi mendapati pengunjung ditemani wanita pemandu lagu. Penggerebekan dilakukan karena pemilik panti pijat melanggar pembatasan sosial berskala besar PSBB yang diperketat oleh Pemprov DKI Jakarta. 39 orang diamankan petugas. Pasca penggerebekan, panti pijat ini ditutup sementara selama 3 hari. Sementara 15 orang wanita pemandu lagu dan terapis pijat yang diamankan dibawa petugas ke Panti Sosial Kedoya untuk mendapat pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.